Ternyata leader itu bisa dipelajari loh, leadership. Nah, pertanyaannya, apakah Anda mau sejak hari ini mau meningkatkan kapasitas leadership Anda apa enggak? Atau sudah cukup puas dengan yang sekarang ini? Nah, itu kembali ke Anda. Karena saya tidak punya hak untuk memaksakan. Tapi saya dapat kuncinya di akhir 2022 kemarin. Ternyata kalau mau punya income besar di network marketing, Anda harus menjadi seorang leader. Itu kuncinya. Anda harus menjadi seorang leader. Tidak bisa ditawar-tawar. Kenapa di network marketing, di asuransi, di MLM, yang income-nya besar kan pasti seorang leader kan? Itu kita sadar nggak sadar, teman-teman. Mungkin Anda sadar, mungkin nggak sadar, tapi realitanya kan seperti itu. Makanya saya ajarin Anda recruiting dan juga jualan. Karena seorang leader itu selain harus punya pengaruh, ingat ya, selain harus punya pengaruh, satu lagi apa? Seorang leader. Influence, pengaruh kan sudah. Selain harus punya pengaruh, selain itu role model, bukan. Nah ini yang teman-teman nih, teman-teman harus, kalian iya itu mutlak, bukan. Seorang leader itu harus punya pengikut. Kalau nggak ada pengikut, Anda bukan seorang leader kan? Anda harus punya pengaruh, Anda harus punya follower. Caranya supaya punya follower harus jago merekrut dan juga jago closing, betul nggak? Nyambung kan? Ada orang jago jualan, jago closing, tapi kalau dia tidak punya leadership yang kuat, timnya pasti gampang rontok. Tapi kalau ada seorang leader yang punya strong leadership dan dia juga jago closing dan jago jualan, timnya solid. Nah, Anda mungkin yang bilang begini, ala coach, kita kan yang penting kan dapat cuan coach, cuan. Iya, saya setuju itu. Tujuan dia berbisnis juga kan untuk dapat cuan kan, penghasilan. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda pengen dapat penghasilan yang besar, Anda harus menjadi seorang leader. Saya ingat banget, ada salah seorang kemarin tuh, saya nggak usah sebut namanya, ketika dia mau ikut training leadership saya, leadernya bilang begini, kamu nggak usah ikut yang itu dulu, kamu ini kan pemula, jangan belajar leadership dulu gitu. Apalagi itu kemarin mahal katanya gitu. Nah di situ yang saya kemarin itu ngelihat, oh berarti di sini miss-nya sebenarnya. Miss-nya pelaku network marketing gagal itu karena nggak ada ininya, leadership-nya. Miss-nya tim rontok itu karena dia nggak punya leadership. Masalahnya di konvensional, ada seorang leader di perusahaan tersebut, itu bisa memimpin perusahaan tersebut kan. Dan semua orang bisa mengikuti look up to him atau her gitu. Cukup mengikuti dia saja. Nah bedanya kalau di network marketing nggak seperti itu. Ketika kita sudah menjadi seorang leader, kita harus menciptakan leader-leader yang lain. Nah pertanyaannya nih, Anda catat nih ya. Apakah Anda menjadi seorang leader bagi newbie atau nantinya Anda menjadi seorang leader dari leaders? Paham nggak maksud saya? Tingkatannya itu nanti gini loh. Suatu saat Anda akan menjadi leadernya leaders. Leadernya para leader-leader. Kalau Anda menjadi leadernya para leader-leader, kita bisa asumsikan income kamu besar kan? Diawali dari pembelajar yang aktif, diawali nanti menjadi seorang leader untuk dirimu, leader bagi orang newbie, nanti pada akhirnya menjadi leader para leader. Ya. Jadi saya mau di 2023 ini teman-teman, kita tuningkan dulu frekuensi kita. Saya mau setel dulu ibaratnya. Oh, 2023 goalnya kita itu. Sekarang kita mau tetap jago closing, kita mau jago jualan juga, tapi kita juga harus menjadi seorang leader yang strong gitu ya. Karena setiap orang yang kita rekrut ternyata, lihat nih bedanya nih ya. Kalau Anda tidak belajar leadership, saya ajari Anda jago rekrut. Setiap yang Anda rekrut orang baru, dan kalau Anda tidak punya leadership, gimana Anda mimpin dia? Gimana Anda ngajarin dia? Apa nggak untuk semua nanti kabur semua? Apa nggak kecewa semua nanti? Saya tetap akan ngajari Anda jago closing, jago jualan. Tapi coba bayangkan Anda ke depannya kalau jago closing, Anda closing 2-3 orang sehari.
Tapi kalau Anda tidak bisa mengedrive mereka, memimpin mereka, apa yang terjadi? Bukankah isu yang terjadi selama ini di bisnis jaringan hanya urusan leadership? Leader berantem yang tanda kutip, seorang leader berantem dengan downline, seorang downline berantem dengan leader, seorang downline berantem dengan crossline, berantem dengan perusahaan. Bukankah itu berbicara soal leadership? Bukankah kalau seorang leader yang punya leadership yang strong, dia nggak akan berantem, dia nggak akan baper, dia nggak akan gosip, dia nggak iri dengki. Seorang leader yang strong, dia senang dengan kesuksesan orang, bukan iri dengki atas kesuksesan orang. Bukankah setelah kita analisa setiap permasalahan yang ada di industri kita, ujung-ujungnya soal leadership? Orang tidak mau upgrade diri, orang tidak mau ikut training, orang tidak mau ikut Zoom, event perusahaan. Ini bukan bicara malas saja, tapi ini berbicara memang dia nggak punya mental seorang leader, kan? Orang seperti itu kamu apain pun nggak akan pernah jadi, kan? Mau diapain pun nggak akan pernah jadi. Orang yang tidak pernah table talk, tidak pernah presentasi, tidak pernah telepon orang, tidak pernah berkenalan dengan orang, tidak pernah bermain sosial media, nggak bisa dia apa-apain. Ini berbicara seorang kepemimpinan. Makanya saya bilang, jangan cuman kalau saya tanya Anda, siapa yang pengen income besar? Pasti semua bilang iya. Tapi ketika saya tanya, kalau kamu punya income besar, kamu harus menjadi seorang leader. Pada mundur semua. Karena selain seorang leader itu juga bisa memimpin. Seorang leader juga disematkan yang namanya tanggung jawab, pengorbanan. Keywordnya itu adalah kalau mau berhasil di bisnis jaringan, you should become a good leader. Kamu harus menjadi seorang leader, bukan seorang leader. Bukan seorang leader ya, leader. Bukan cuma teorinya, cuma bisa ngajarin saja. Langkah awal Anda punya pengaruh. Pengaruh terhadap sekitar Anda, pengaruh terhadap keluarga Anda, pengaruh di sosial media, pengaruh di pekerjaan Anda, pengaruh di lingkungan Anda. Kalau Anda sudah punya pengaruh, step selanjutnya Anda harus punya follower yang ngikutin Anda. Caranya Anda harus jago closing dan jualan, kan? Nggak bisa ternyata, Bang Indra, ya saya mah di rumah aja lah, diam-diam aja lah Bang. Nanti saya closing, nanti siapa tahu nanti sukses gitu. Syukur-syukur sukses Bang. Katanya. Masalahnya, dalam industri network marketing, harapan is not good strategy in network marketing. Hope is not good strategy. Saya bukan bilang kita nggak boleh berharap, tapi kalau strategi marketing, hope itu is not good strategy. Syukur-syukur